mending nggak ada sambal. Oh, mending kerupuk ya? Jadi mending kerupuk. Mending kerupuk karena ya? saya nggak suka pedas. saya nggak suka karena saya orangnya setia kan. Oh iya, baik. Nggak suka cabai-cabean kan. Iya, pemirsa. Kita mau kasih lihat nih? Juga. Karena berbicara tentang cabai, ternyata ini adalah satu bukan elemen ya, tapi bisa dibilang menjadi salah satu pelengkap begitu ya. Betul, pelengkap untuk bisa menyambal. Yeah. Yaitu adalah terasi. Nah, kita akan mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk ke Sumatera Utara melihat bagaimana pengolahan tradisi dari terasi rumahan. Yuk, sama-sama kita lihat. Terima kasih Jakarta. Saya dari Sumatera Utara sudah menghadirkan salah satu pelaku usaha rumah tangga yang mampu mempekerjakan warga sekitar. Sudah hadir bersama saya Ibu Dewi. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah, baik. Bu Dewi, usaha apa sih yang Ibu lakukan sehingga Ibu mampu memberikan kesempatan pekerjaan kepada warga sekitar? Saya mengusahakan terasi. Nah, inilah usaha rumah tangga saya untuk membantu perekonomian suami saya dan saya bisa mempekerjakan tetangga-tetangga saya. Ya, di samping saya sebagai guru honor yang gajinya nggak seberapa, inilah usaha rumah tangga yang saya usahakan. Kenapa Ibu tertarik untuk membuat terasi seperti ini? Kebetulannya di tempat saya tinggal ini mudah mendapatkan bahan bakunya. Nah, terasi ini kemana pemasarannya yang Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan ke pajak lah, pajak susu, pekan-pekanan, ya sampai ke Aceh sana. Sudah sampai ke Medan? Ke Medan belum, Bu. Kenapa nggak sampai ke Medan seperti itu? Karena gini, usaha saya mesti di lingkungan Langkat aja. Kami kalau ke Medan tuh kalah di packaging ya, Bu. Kami kemasannya kan cuma kertas sama plastik aja. Sementara kalau kita mau masukkan ke supermarket, dia mesti kemasan yang bagus gitu, pakai plastik supaya dia nggak, ini kalau kena AC dia kan bisa bau. Gitu. Jadi ada nggak usaha yang sudah Ibu lakukan untuk bisa menembus pasar itu gitu? Memang mau usaha juga sih mau, cuman saya belum punya kenalan yang bisa membantu saya untuk mengusahakan packagingnya gitu. Oh begitu. Nah, untuk bahan-bahannya nih, saya mau tahu bahan-bahan untuk membuat terasi ini apa aja? Bahannya hanya udang kecepit sama garam aja, itu aja, lain nggak ada. Hanya itu gitu. Iya. Nah, berbicara masalah terasi nih, boleh nggak saya lihat bentuk kemasan yang sudah ada gitu? Oh iya, bentar ya, saya ambil ya. Nah, ini contoh sampelnya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kemasannya seperti ini, dia per hari berapa yang Ibu pasarkan? Sampai 500 bungkus. 500 bungkus. Jadi modal awal untuk satu terasi ini seberapa? Satu bungkus ini, dia 1.500. 1.500 untuk satu kemasan seperti ini. Nah, kalau satu kemasan satu per hari itu Ibu mendapat berapa yang bisa Ibu pasarkan? Berapa bungkus yang Ibu bisa pasarkan? Kalau pasarnya kita nggak bisa tentukan. Cuman masalahnya memang karena Ibu kan tiap minggu mengeluarkannya gitu. Tiap minggu. Jadi ini hitungannya per minggu. Jadi kalau modal per minggu itu berapa, Bu? Modal per minggu itu minimal 1,5 juta. 1,5 juta. 1.500.000 ya. Kalau masalah keuntungan nih Bu, berapa ya? Dalam satu minggu itu berapa keuntungan yang Ibu peroleh? Kalau keuntungannya satu minggu, Ibu nggak bisa menyebutkan karena kan pasarannya kan nggak selalu sama gitu kan. Sama ya. Kalau pendapatan Ibu dalam bidang terasi ini, mampu nggak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga? Alhamdulillah mencukupi kali pun. Mencukupin ya. Di samping itu bukan hanya saya yang bisa membantu suami saya. Tetangga-tetangga saya tadi pun yang ini, ibu-ibu tuh lah kan. Itu bisa menghasilkan sampai 50 sampai 60 ribu satu hari mereka untuk seperti yang Ibu nyetak tadi lah. Iya, kan alhamdulillah tetangga-tetangga sebelah ini bisa membantu perekonomian suaminya gitu. Oh, gitu ya. Jadi pendapatan ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja misalnya? Ya dengan saat ini yang kita ketahui pendapatan selain untuk apa? Saya bisa mengkuliahkan anak saya, bisa menyekolahkan anak saya. Karena di sini di kampung ini maaf lah saya bilang kan, sangat minimal penduduk sini untuk menyekolahkan anaknya setingkat SMP, SMA, apalagi kuliah. Tapi alhamdulillah saya dengan punya usaha begini, saya bisa membantu suami saya untuk menyekolahkan anak saya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya masalah selama ini ada nggak kendala yang Ibu hadapi dalam proses
pembuatan terasi ini. Kalau masalah kendalanya cuman pada saat musim hujan. Musim hujan. Nah, pada saat musim hujan kami bisa 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan kami ini berhenti. Nah, sementara ini nggak bisa di stok banyak. Oh begitu. Jadi kalau untuk proses pengeringannya ini biasanya berapa hari, Bu? Cukup 1 aja. Misalnya, 1 hari? Iya. Kalau pagi dicetak ini nanti sore jam 1 udah bisa dikemaskan. Oh dikemas dan langsung Langsung dipasarkan. dipasarkan. Jadi pemasarannya ini dibawa kemana nih? ke Pangkalan Susu sama suami saya yang Ke bawa. Pangkalan Susu. Iya. Oh begitu. Masalah bahan sulit nggak Ibu dapatkan? Kalau bahan, alhamdulillah sini nggak sulit karena penduduk di sini umumnya semua pencariannya ini. Mata pencariannya ini ya. Iya. Udang Udang sama garam aja. garam saja ya. Untuk upaya Ibu ke depan lah bagaimana supaya bisa lebih maju usaha terasi ini? Nah, kalau harapan saya ke depannya, saya ingin cari teman-teman atau siapa saja yang bisa membantu saya untuk mengenai kemasan tadi, packaging tadi, supaya jangan seperti ini lagi, kertas sama plastik. Kertas, jadi kalau ya. kita punya packaging lebih bagus, seperti kayak yang renteng-rentengan itu kan ada bentuk-bentuk belacan yang lainnya. Nah, mungkin itu kan kita bisa masukkan ke swalayan-swalayan gitu. Swalayan, Nggak supermarket, hanya ya. terbatas sama pajak. Ini selama ini kan dipajak-pajak aja yang bisa kita jual. Oh gitu. Jadi paling jauh pemasarannya? Kalau pemasarannya udah jauh juga, udah sampai bilang kalau daerah Aceh udah. Kalau sampai kita bilang ke Malaysia juga udah ada yang bawa, Malaysia. tetangga yang bawa ke sana. Nah ini berapa lama tahannya Bu? Untuk kemasan seperti ini berapa lama tahannya? Kalau lamanya gini, kalau kita kemasan ini lama, ini sampai setahun pun tahan. Karena Setahun, di dalamnya ya? dia mempunyai plastik lagi. Oh, Plastik gitu. itulah membuat dia perlindungan. Walaupun ininya basah, dalamnya dia nggak akan basah karena dia ada plastik. Nah, ini saya contohkan. Oke ya. Nah, di dalamnya, ini ada plastik lagi dalamnya. Bisa buka aja. Nah. Jadi dia walaupun intinya basah, yang dalamnya kan tetap bagus. Nah. Tetap kering ya. Nggak basah dia. Oke. Cuman inilah kalau memang ada harapan saya ke depan lah, kalau memang ada teman-teman atau siapa-siapa yang bisa membantu saya untuk kemasan lebih bagus, itulah. Mudah-mudahan ya Bu. Mudah-mudahan. Dan pun dengan kemasan lebih bagus kita jual lebih tinggi. Lebih tinggi ya pemasarannya ya. Ini kan kita jual kayak ini kita tolak 1.500 misalnya. Di dalamnya isinya 10 keping. Kalau kita kemasan lebih bagus itu, ini bisa kita jual 5.000 satu ini. 5.000 ya. Karena dia satu lepean itu kita bisa nolak 500, ya kan ada 10 jadinya. Ini 10 isinya. Ini 10. Nah, ini 10 isinya. Ini kan karena kita kalah di kemasan tadi aja. Buka ya. Nah, ini 10. Nah, isinya kan 10. Kalau kita rentengkan satu aja. Dengan jualannya 500 per biji ini kan udah bisa 5.000. Kan lebih banyak lagi. Dan penghasilan kita pun kan bisa lebih banyak lagi. Dengan banyaknya penghasilan kita ini nanti, ya minimal kan kita bisa nambah gaji karyawan kita tadi. Bisa kita tingkatkan. Nah, jadi kita pun senang, tetangga-tetangga pun kita senang. Oke, terima kasih Bu Dewi. Semoga usaha terasi Ibu semakin sukses ke depannya. Amin. Baik pemirsa, kita kembali ke Jakarta. Kamu termasuk orang yang suka makan sambal dengan terasi? Enggak. Oh enggak, jadi betul-betul sambal. Sambal aja gitu ya. Sambal ado aja. Sambal gitu ya. ado aja. Kalau